Sebab banyak masyarakat kita yang kurang menyadari bahwa maksiat dan aneka perbuatan yang sia-sia bisa menyebabkan pahala puasa hamba batal. Baik. Lalu apa Pak penyebab utama pahala puasa hamba itu jadi hilang sehingga puasanya jadi sia-sia? Yang pertama adalah semua perbuatan maksiat baik besar maupun kecil. Yang kedua adalah kegiatan sia-sia tanpa makna. Yang disebut dengan kegiatan al-laghwu. Disebut dengan kegiatan al-laghwu. Baik. Maka tolong dihati-hati kalau Ramadan ya. Yang model kaum rebahan, megang HP lalu wajahnya bersinar, scroll hanya untuk menghabiskan waktu, itu bisa jadi menghilangkan pahala. Di sini ada nggak ya kayak gitu Pak? Hah? Nggak ada, orangnya lagi kajian ya. Bagaimana sih puasa yang benar dan apa yang perlu kita ketahui tentang puasa? Kalau dalam kondisi ketika dia tidak tahu sampai melanggar aturan di sana, misalnya dia nggak ngerti kalau ngerokok itu membatalkan puasa, dia puasa tapi ngerokok, jadinya gimana Pak? Batal. Tapi dia nggak mau tahu, bodoh amat, yang penting tidak makan tidak minum. Saya kalau disuruh nggak ngerokok nggak kuat. Kalau nggak makan nggak minum kuat, tapi disuruh nggak ngerokok selama 13 jam nggak sanggup. Dari mulai subuh sampai maghrib. Akhirnya dia tetap ngerokok. Maka dia berdosa dengan kegiatan rokok yang dia lakukan. Dan dia berdosa dengan tidak mau belajar tentang masalah ini. Yang kedua ada ilmu yang sifatnya fardu kifayah. Fardu kifayah berarti ilmu yang menjadi kewajiban sosial. Apabila ada sebagian orang yang sudah mempelajarinya, maka yang lain gugur kewajibannya. Contohnya apa Pak? Mengetahui dengan detail tentang sunnah-sunnah ibadah tertentu. Agar tidak hilang, maka harus ada orang yang ngerti. Walaupun andaikan orang tidak tahu sehingga dia tidak mengamalkan, orang itu tidak berdosa. Tapi ilmu ini tidak boleh hilang. Karena tidak boleh hilang, maka ilmu ini harus ada di tengah masyarakat sehingga harus ada orang yang mengajarkannya. Ya. Ini yang disebut dengan ilmu fardu kifayah. Kalau orang belajar ilmu fardu kifayah, maka dia menjadi manusia berjasa bagi yang lain karena menggugurkan dosa orang lain. Sebutkan amalan yang hukumnya fardu kifayah. Gimana? Amalan yang hukumnya fardu kifayah. Azan. Azan itu hukumnya apa? Fardu ain atau fardu kifayah? Fardu kifayah. Insya Allah Bapak Ibu paham ya fardu kifayah? Kewajiban yang dibebankan kepada sekelompok masyarakat. Jika sudah ada sebagian yang menunaikan, maka kewajiban itu gugur. Ya, itu fardu apa? Kifayah. Kalau fardu ain berarti kewajiban yang melekat pada setiap individu. Si A berkewajiban, si B berkewajiban, si C berkewajiban. Kalau si A melaksanakan, si B tidak melaksanakan, ya urusan masing-masing. Contohnya sholat, contohnya bayar zakat bagi mereka yang sudah mampu, dan seterusnya. Sudah? Lalu yang ketiga ada ilmu yang hukumnya sunnah. Sebagaimana namanya, maka ilmu ini kalau dipelajari akan menambah kemuliaan bagi hamba dan dia mendapatkan pahala. Kalaupun tidak dipelajari, masyarakat atau yang bersangkutan tidak berdosa. Baik. Bismillah. Sekarang kalau kita berbicara tentang ilmu seputar kegiatan di bulan Ramadan yang sesaat lagi insya Allah akan kita jumpai, ini berarti masuk yang mana ini Pak? Fardu ain atau fardu kifayah atau sunnah? Tergantung jenis yang dipelajari ya. Jika berkaitan dengan syarat sahnya puasa, fardu ain. Jika berkaitan dengan keselamatan puasa, itu fardu ain. Setiap muslim harus tahu. Saya baru tahu Mas, kalau puasa itu sampai maghrib. Nah, tahunya Bapak sampai kapan? Ya kalau terdengar adzan sudah boleh berbuka. Begitu adzan duhur saya langsung buka Pak. Gimana kira-kira?
dia wajib belajar tentang puasa yang benar. Contoh, niat puasa wajib itu harus ada sejak kapan? Niat puasa wajib harus ada sejak kapan? Sebelum subuh. Sebelum subuh. Nabi SAW pernah mengatakan, "Man lam yubayyit as-siyama qabla al-fajri fala siyama lahu." Barang siapa yang tidak punya niat puasa sebelum subuh, maka tidak ada puasa baginya. Apa ada Pak orang yang nggak punya niat puasa sebelum subuh? Ya mungkin ada. Misalnya yang masih ragu ya. Besok kurang lebih akan terjadi perbedaan pendapat berkaitan dengan penetapan kapan tanggal 1 Ramadan. Ya. Muhammadiyah menetapkan di hari tertentu, pemerintah menetapkan di hari yang berbeda. Kalau nggak salah Muhammadiyah tanggal 12. Ya. Hari Rabu. 12 hari apa? 18, tanggal 18, hari Rabu. Ya. Pemerintah Kemis, kemungkinan kalau melihat dari standar hilal yang digunakan oleh Muhammadiyah. Baik. Malam Rabu di masjid Anda tidak tarawih. Tapi Anda bingung, ragu nih. Di Saudi sudah ada pengumuman masuk tanggal 1. Muhammadiyah juga menetapkan itu tanggal 1. Maju mundur, maju mundur, maju mundur. Puasa enggak ya? Puasa enggak? Puasa enggak? Keraguan ini wajib diputuskan kapan? Sebelum subuh. Kok sampai azan subuh dia masih ragu? Tadi sih saya siaga sahur. Sehingga dia minum yang banyak, dia makan roti. Udah? Tapi sampai subuh dia masih ragu, puasa enggak, puasa enggak, puasa. Sampai selesai sholat subuh masih maju mundur, puasa enggak ya, puasa enggak ya. Terus tiba-tiba dapat telepon dari temannya, bro, yang benar puasa. Ya sudahlah, saya tak puasa. Jam 5 pagi atau jam setengah 6 misalnya. Sah enggak puasanya? Kenapa? Ya, keraguan ini menunjukkan kalau dia belum punya niat. Sebab niat itu sudah fix, pasti saya mau melakukan sesuatu. Kalau masih maju mundur, berarti dia belum punya azam, belum punya tekad, sehingga belum terhitung sebagai niat. Nah, pemahaman seperti ini bagi muslim yang berpuasa penting nggak diketahui, Pak? Ya penting, Mas. Kenapa penting? Orang perlu tahu yang kayak gini. Karena ini berkaitan dengan masalah sah dan tidaknya puasanya. Maka setiap muslim harus belajar ngaji tentang bagaimana amal ibadah wajib yang harus dia lakukan. Sehingga tolong sampaikan ke tetangga-tetangga yang lainnya, muslim yang mungkin belum punya kepedulian untuk belajar. Belajar ilmu agama itu wajib, bukan pilihan. Jangan kita posisikan belajar ilmu agama itu seperti layaknya ilmu-ilmu yang lain yang sifatnya pilihan, mau spesialisasi. Tidak kayak gitu. Semua muslim harus tahu, terutama bagian ilmu wajib. Baik. Selanjutnya, kita ingin memperjuangkan agar Ramadan ini tidak sia-sia. Karena kita tahu banyaknya amal pahala atau amal ibadah yang disyariatkan dan pahala yang demikian berlimpah di bulan Ramadan. Disebut oleh Nabi SAW dengan bulan apa? Syahrun Mubarak, bulan yang penuh berkah. Karena ketika Ramadan seorang hamba diberi oleh Allah pahala yang berlipat ganda, terutama dengan keberadaan Lailatul Qadar yang dinaskan dalam Al-Quran, khairun min alfi syahr, lebih baik daripada 1000 bulan. Baik, di toko sebelah Pak, di situ ada pengumuman belanja hari ini tidak ada diskon, belanja tanggal 10 besok ada diskon 50%. Ya. Kira-kira Anda datang ke situ pas butuh sesuatu, kok baca pengumuman tadi, sekarang kan tanggal 7, tanggal 10 ada diskon, sekarang tanggal 7, nunda belanja atau belanja sekarang? Nunda belanja atau belanja sekarang? Kenapa nunda, Pak? Karena berharap dapat perhitungan manusia kayak gitu, Pak.
Kita akan sangat perhitungan berkaitan dengan nanti aja kalau mau belanja pas hari ini biasanya dapat diskon. Sehingga orang terkadang menunda untuk belanja karena dia perhitungan dengan selisih harga yang mungkin cuma 10%, 20%. Kadang-kadang orang sengaja menunda, misalnya belanja nanti ajalah pas tahun baru atau pas momen Natal biar nanti ada diskon, atau pas momen Harbolnas, hari belanja online nasional. Tanggal berapa, Pak? Tanggal-tanggal ganjil. Tanggal ganjil. Yeah. Tanggal-tanggal aneh. Tanggal 30 Februari. Sekian seperti itu. Karena maksudnya gimana, Pak? Dia secara sengaja menunda amal soleh tertentu yang bisa ditunda untuk dikerjakan di waktu yang mulia. Contohnya di bulan Ramadan. Sehingga misalnya Anda pengen menderma, memberikan sesuatu, baik ke masjid atau ke lembaga sosial A, B, C dan seterusnya. Saya kok pengen wakaf. Ini ada pembukaan kegiatan wakaf untuk pembebasan lahan masjid A. Saya mau ikut. Nah, Muslim yang dia tahu tentang waktu-waktu yang istimewa, dia tunda tuh. Ini kan sebentar lagi Ramadan. Kalau saya bayar sekarang, ya tetap termasuk amal soleh. Tapi kalau nanti saya kerjakan waktu Ramadan, mudah-mudahan pahalanya lebih besar. Itu contoh sederhana kalau orang mau perhitungan berkaitan dengan masalah pahala. Boleh Pak kayak gitu, silahkan. Sebab Allah Subhanahu wa ta'ala menjanjikan pahala bagi hambanya, dan hamba silahkan berlomba-lomba untuk mengejar pahala sebanyak-banyaknya. Maka dulu sebagian sahabat di waktu yang mulia mereka beribadah lebih, sebab ibadah di waktu yang mulia nilainya lebih besar daripada ibadah di waktu yang biasa. Selanjutnya, dalam kondisi ini Muslim juga perlu mewaspadai. Di sana ada kesalahan yang bisa menyebabkan puasa hamba menjadi sia-sia. Kesalahan apa itu? Para ulama menjelaskan seperti ini. Pembatal puasa itu ada dua. Yang pertama, pembatal amalan puasa. Yang pertama apa? Pembatal amal puasa. Yang ini jika dilakukan, maka amal itu batal sehingga wajib diqadha. Contohnya apa, Pak? Makan, minum, hubungan badan, muntah dengan sengaja. Ini bisa membatalkan puasa, sehingga kalau itu dilakukan wajib diqadha. Baik. Pembatal puasa bagi masyarakat kita, mereka itu sudah sangat sensitif. Artinya kesadaran masyarakat kita terhadap bahaya pembatal puasa itu sudah bagus. Sehingga bahkan sampai mereka meyakini perbuatan tertentu sebagai pembatal, padahal itu bukan pembatal. Ya. Contoh ya, ngentut dalam air batal. Terus apa lagi? Jatuh, luka, keluar darah, batal. Apa lagi? Udak-udak kuping, batal. Terus apa lagi? Dan masih banyak lagi. Jadi ada banyak sekali hal-hal yang sebenarnya itu bukan pembatal, tapi dianggap sebagai masyarakat pembatal. Kenapa, Pak? Karena mereka sangat takut ibadah puasanya nggak sah. Padahal itu bukan pembatal. Keluar darah itu pembatal nggak? Tidak. Kenapa, Pak? Ya karena tidak ada dalil kalau mengeluarkan darah itu pembatal. Kalau bekam, Pak, bekam itu tidak batal puasa, namun dimakruhkan sebagaimana keterangan Anas bin Malik, illa min ajli dha'fi. Bekam itu makruh karena bisa menyebabkan orang jadi lemes. Kalau lemes nggak bisa menyelesaikan puasanya. Sehingga boleh nggak, Pak, orang puasa donor darah? Puasa terus donor darah? Boleh, silahkan. Kalau lemes, nah itu tanggung jawab sendiri. Makanya jangan pas puasa. Mungkin mendekati maghrib dia donor darah, silahkan. Baik. Tapi secara prinsip boleh saja seorang hamba atau seorang muslim dia ketika puasa kemudian mengeluarkan darah, baik dengan cara bekam
atau dengan donor darah atau yang lainnya. Kecuali darah haid, kalau keluar darah haid jelas ya, puasanya tidak sah. Baik, intinya untuk urusan pembatal puasa, masyarakat kita itu sudah sangat sensitif, bahkan yang bukan pembatal dianggap pembatal. Nah, sekarang yang kedua. Yang kedua. Sudah ngantuk, Pak? Yang kedua adalah pembatal pahala puasa. Apa itu pembatal pahala puasa? Perbuatan yang jika dilakukan tidak menyebabkan puasanya batal, tapi bisa jadi pahalanya hilang. Saya ulangi. Pembatal pahala puasa adalah perbuatan yang jika dilakukan tidak menyebabkan puasanya batal, tapi bisa jadi pahalanya hilang. Baik. Sehingga pelaku pembatal pahala dia puasanya sah, tidak wajib diqadha. Namun bisa jadi nggak ada nilainya. Dan dominan kaum muslimin, banyak di antara kaum muslimin yang mengalami seperti itu. Sampai Nabi SAW pernah mengatakan, rubba sha'imin hadduhu min siyamihil ju'. Betapa banyak orang yang puasa, namun yang dia dapatkan hanya lapar. Yang dia dapatkan cuma haus dan lapar, itu artinya apa, Pak? Gak dapat pahala. Dia gak punya apa-apa. Dia tidak memiliki pahala, dia tidak mendapatkan pahala dari apa yang dia kerjakan. Dia hanya bisa merasakan haus dan lapar. Dan Jibril pernah mendoakan keburukan untuk orang seperti ini. Dalam salah satu peristiwa Nabi SAW turun dari mimbar, kemudian beliau membaca amin, amin, amin. Hadis yang sangat ma'ruf, sering diulang-ulang ketika Ramadan. Lalu Nabi SAW, celakalah orang yang ketemu bulan Ramadan, sampai Ramadan selesai, dosanya belum diampuni. Sebelum Ramadan dia datang dengan membawa dosa. Di tengah perjalanan Ramadan dia melakukan praktek dosa. Bagaimana selesai Ramadan dosanya hilang? Maka kalau banyak orang punya anggapan manusia begitu keluar dari Ramadan seperti bayi yang baru saja dilahirkan dari rahim ibunya, rumangsamu. Nah, rumangsamu itu apa ya bahasa Indonesianya? Hah? Gimana, Mas? Menurutmu? Emang menurutmu kayak gitu? Yang lo pikir kayak gitu? Siapa yang menjamin? Siapa yang menjamin? Nah, terus gimana, Pak? Kenyataannya banyak sekali orang yang gagal. Kenyataannya banyak orang gagal. Karena itulah bagian yang kedua ini lebih penting untuk diwaspadai. Sebab banyak masyarakat kita yang kurang menyadari bahwa maksiat dan aneka perbuatan yang sia-sia bisa menyebabkan pahala puasa hamba batal. Baik. Lalu apa, Pak, penyebab utama pahala puasa hamba itu jadi hilang sehingga puasanya jadi sia-sia? Yang pertama adalah semua perbuatan maksiat baik besar maupun kecil. Yang kedua adalah kegiatan sia-sia tanpa makna, yang disebut dengan kegiatan al-laghwu. Disebut dengan kegiatan al-laghwu. Baik. Maka tolong dihati-hati kalau Ramadan ya. Yang model kaum rebahan, megang HP lalu wajahnya bersinar, scroll hanya untuk menghabiskan waktu, itu bisa jadi menghilangkan pahala. Di sini ada nggak ya kayak gitu, Pak? Hah? Nggak ada, orangnya lagi kajian ya. Baik. Terus gimana solusinya? Nah, sekarang kan kita bicara solusi. Ini sebuah realita yang terjadi di masyarakat dan kita tidak ingin agar kita bisa lebih selamat ketika menjalankan puasa di bulan Ramadan. Kuncinya dua. Satu, menghindari potensi. Dua, banyak mohon ampun dan bertobat.
itu artinya gimana? Berusahalah untuk menghindari terjadinya maksiat sebisa mungkin. Gimana Pak caranya di Depok mau meninggalkan maksiat itu, caranya gimana Pak ya? Kita keluar ke jalan depan saja, Masya Allah, aurat tercecer di mana-mana. Jadi untuk bisa meninggalkan itu kayaknya kita kesulitan. Baik. Cara yang pertama yang bisa dilakukan adalah satu, Anda berusaha untuk bertahan tidak keluar rumah kecuali kalau ada kebutuhan mendesak. Bahasa lainnya, amankan dirimu di tempat yang jauh dari maksiat. Lebih besar mana potensi maksiat, di dalam rumah atau di luar rumah? Ya? Luar dalam? Tergantung internetnya Pak. Baik. Jadi secara umum di luar lebih kuat pengaruh maksiatnya. Makanya ulama di masa silam mereka lebih senang di rumah daripada di luar rumah. Jarang sekali keluar rumah. Abu Darda radhiyallahu anhu pernah mengatakan, "Ni'ma saumi'atur rajul baituhu yamna'uhu min maksiatillah." Tempat terbaik yang digunakan untuk ibadah bagi seseorang adalah rumahnya, karena rumah akan menghalangi orang dari maksiat kepada Allah. Sehingga ketika Bapak Ibu lebih banyak di dalam rumah, Anda mungkin tidak melakukan ghibah. Ketika Anda berada di dalam rumah, Bapak-bapak tidak melihat aurat yang terjajar di mana-mana. Mungkin tidak melakukan praktek A, praktek B yang haram dan dilarang. Karena kita berada di shelter yang aman, yaitu rumah. Sehingga kalau puasa, amankan diri kita, jangan sering keluar rumah. Yang kedua, masjid. Tempat aman kedua bagi muslim adalah masjid. Ibnu Muflih dalam Al-Adab Asy-Syar'iyyah menceritakan, kanal ulama idza kana jaa Ramadan sakanu fil masjid. Para ulama dulu ketika mereka berada di bulan Ramadan, mereka itu banyak berdiam di masjid. Wa qalu, dan mereka mengatakan, nahfazu siyamana, kami menjaga puasa-puasa kami. Sekelas ulama ingin jaga puasanya. Di mana mereka jaga puasa? Di masjid. Ya. Kadang kan kita nggak begitu perhatian ya, dengan keselamatan ibadah. Akhirnya kita banyak melakukan kegiatan maksiat dan kita nggak ada beban dosa. Cuci mata ngabuburit, cuci mata dengan dosa. Puasa dia dari mulai subuh sampai sore, 1 jam sudah mau maghrib, dia cuci mata dengan dosa. Rontok semua pahalanya. Hilang bisa jadi Pak. Sangat disayangkan. Baik. Maka seorang mukmin kami sarankan ya, terutama untuk bapak-bapak, shelter terbaik bagi kita, tempat aman terbaik bagi kita, 2, rumah, masjid. Kerja Pak Ustadz, iya memang Anda kerja. Ini tidak menunjukkan Anda harus meninggalkan kerja, karena itu kewajiban. Tapi kalau di luar kebutuhan keluar rumah yang sifatnya, ketika Anda harus keluar rumah yang sifatnya wajib, silahkan. Tapi kalau di luar itu, sebaiknya Anda tahan diri. Sehingga jangan sampai keluar, kecuali jika ada kebutuhan yang mendesak. Baik. Cara berikutnya, agar kita bisa lebih mengamankan puasa, adalah sibukkan diri dengan amal soleh. Fisik ini kalau sibuk dengan ketaatan, maka tidak akan ada kesempatan untuk melakukan kemaksiatan. Sebaliknya, kalau orang itu nganggur dan tidak melakukan ketaatan, berpeluang besar dia melakukan kemaksiatan. Maka kalau Anda berusaha menyibukkan diri dengan ketaatan, insya Allah nanti nggak ada waktu untuk melakukan maksiat. Ketaatan apa Pak yang bisa dilakukan? Perbanyak baca Al-Quran. Sekarang saya bacakan Pak beberapa riwayat dari para ulama di masa silam tentang bagaimana semangat mereka dalam membaca Al-Quran.
mungkin hanya bisa jadi cerita. Nampaknya kalau mau ditiru mustahil. Ya. Sebenarnya tidak mustahil, tapi melihat kita ya mustahil ya bagi kita. Baik. Muhammad bin Ismail Al-Bukhari menulis kitab Sahih Bukhari. Beliau menghatamkan Quran di bulan Ramadan fin nahari kulli yaumin khatmah wa yaqumu ba'da tarawih kulla thalathi layalin bi khatmah. Imam Bukhari ketika Ramadan siang hari khatam satu Quran. Kalau malam hari beliau ikut sholat tarawih jamaah di masjid. Lalu setelah itu pulang. Nah ketika pulang beliau tahajud sendiri dan membaca sepertiga Al-Quran. Sehingga beliau dalam sehari itu membaca 1/3 Al-Quran. Kira-kira masih sempat nyekrul gak kayak gini Pak? Hah? Udah gak bakalan sempat ya? Karena penuh dengan Quran, gak ada yang lain. Wa kana Sa'id bin Jubair yakhtimul Qur'ana fi kulli lailatain. Sa'id bin Jubair muridnya Ibnu Abbas. Beliau menghatamkan Quran setiap 2 malam. Sehingga sehari membaca 15 juz. Mungkin Anda bisa tanyakannya kepada teman-teman yang para santri yang sekarang sedang belajar di pesantren tahfidz. Kamu sehari baca berapa? Itu bisa 6 juz, 7 juz. Dan itu biasa, ringan. Karena mereka harus mengulang, mereka menambah, mengulang, itu sehari bisa 7 juz. Dan bagi mereka itu ringan, karena sudah menjadi kebiasaan. Sama seperti Anda begitu ringan untuk nyekrol HP, karena sudah jadi kebiasaan. Yang lain, wa kana Zabid al-Yami idza hadara Ramadan ahdarul mushaf wa jama' ilaihi ashabahu. Ketika datang Ramadan, maka beliau datangkan mushaf dan beliau kumpulkan teman-temannya, silahkan tadarusan di rumahnya. Abu Awana beliau menceritakan, syahidtu Qatadah yadrusul Quran fi Ramadan. Aku melihat Qatadah binti Amah, muridnya Anas, beliau membaca Al-Quran dan belajar Quran ketika Ramadan. Selanjutnya, Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Barangkali ini cukup menakjubkan tentang Imam Syafi'i. Bagaimana pengalaman Imam Syafi'i? Ar-Rabi' bin Sulaiman, salah satu muridnya Imam Syafi'i, pernah mengatakan, kana Syafi'iyyu yakhtimul Qur'ana fi syahri Ramadan 60 khatmatan. Imam Syafi'i dalam sebulan, di bulan Ramadan, beliau menghatamkan Quran 60 kali. Yakni fi kulli lailatin bi khatmatin wa fi kulli naharin bi khatmah. Siang sekali, malam sekali. Kayaknya nggak tidur ya. Kayaknya nggak tidur seperti ini. Ya mungkin tidur tapi sebentar sekali. Subhanallah. Kalau sudah seperti ini, saya yakin orang tidak akan punya kesempatan untuk bermaksiat. Jangankan maksiat, scroll HP saja mungkin dia nggak sempat karena fokus. Sehingga mungkin kegiatan-kegiatan yang nggak penting ya mulai dikurangi, misalnya bukber di hotel. Nah, udah nggak usah yang kayak gitu, di masjid saja ya, gratis. Lalu bukber lagi di warung makan mana, bukber di sini. Ini kan membuang-buang waktu. Ada banyak sekali waktu yang hilang gara-gara hanya untuk urusan perut. Kita makan itu butuh waktu berapa lama? Paling cepat Bapak makan berapa lama, Pak? 20 menit. Itu paling cepat ya. Paling cepat 20 menit. Bagi mereka yang sangat menghargai waktu, sebagian di antara ulama itu sampai ketika mau makan, makanannya itu dilembutkan dulu biar nggak ngunyah, sehingga dia lep langsung belajar lagi. Sampai ada di antara mereka yang nggak sempat makan, disuapin sama saudaranya sambil belajar, disuapin. Ini ndak, kalau dibiarkan saja, nggak disuruh makan, mungkin dia akan mati kelaparan, lupa untuk makan, saking fokus menikmati belajar. Itu orang di masa silam
mereka demikian hemat waktu sampai waktu untuk makan itu diberi jatah paling sedikit. Kalau kita kan enggak ya, masaknya setengah hari, dari mulai jam 8 sampai jam 12 baru beres. Habis itu dihidangkan, acara makannya 1 jam. Terus habis itu ngapain? Kemudian ngobrol bisa setengah jam. Subhanallah. Untuk sekali makan orang butuh waktu kadang 1 sampai 2 jam. Baik, terlalu banyak waktu yang kita buang hanya untuk acara makan. Ya, makanya mungkin kita juga perlu sampaikan kepada para panitia ya. Kalaupun kajian itu pasca kajian ada acara makan, cari makanan yang gampang dikunyah, Pak. Soto, insya Allah. Gak usah dikunyah berarti ya. Baik. Nanti saat Ramadan kurangi kegiatan-kegiatan yang tidak bermanfaat, yang menyita banyak waktu, seperti bukber di beberapa tempat yang mungkin Anda harus kehilangan banyak waktu, di hotel atau di warung makan atau yang lainnya. Sudahlah. Tapi Pak, ini kan acara keluarga. Ya mungkin nanti lain waktu setelah Ramadan. Sayangi waktu ketika Ramadan, fokus untuk kegiatan baca Quran. Sudah masuk Isya, Pak? Sudah. Baik, kita salat dulu. Siap. Baik, karena sudah masuk Isya, kita akan salat dulu. Insya Allah nanti setelah Isya kita sambung dengan tanya jawab. Tidak silakan ada. Tuh, ada yang nunjuk tangan, kasih mic-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Biasanya Ustaz, pada saat kita bepergian misalnya dari waktu Indonesia Timur ke waktu Indonesia Barat, harusnya sudah buka pun misalnya di atas Makassar misalnya, tapi kan semakin ke barat semakin terang ya, jadi sebaiknya bagaimana untuk di jam berapa jam kita berpuasa atau mengikuti daerah tersebut, daerah yang kita lewati itu saja. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kita sedang melakukan mobilitas atau perjalanan tertentu, berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain, di mana kita mendapatkan batas sahur dan sampai kapan kita boleh, atau di titik kapan kita boleh berbuka. Batasnya tidak bergeser. Mungkin posisi kita yang bergeser. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr." Silakan kamu makan dan minum sampai terbit fajar. Ini batas awal. Kemudian Allah Ta'ala berfirman, "Tsumma atimmus siyama ilal lail." Kemudian sempurnakanlah puasa sampai masuk waktu malam. Dan itulah batas akhir, yaitu maghrib. Sehingga subuh dan maghrib ini nggak bisa digeser. Nah, posisi kita mungkin bergeser, tapi subuh dan maghribnya tidak geser. Sehingga andaikan kita sahur di Aceh, buka di Papua, itu minus 3 jam loh, Pak. Sahurnya di Aceh. Subuh Aceh sekarang mungkin jam 6. Jam 6 subuh di Aceh. Ya. Setelah itu Anda bergerak dari Aceh, bergerak ke timur sampai ke Papua. Maghrib di Papua, kalau maghrib di sini kan 6:30. Berarti maghrib di Papua pakai WIB gitu 3:30. Ya, setengah 7, setengah 5, setengah 6, setengah 5. Setengah 5 tambah setengah jam. Anggaplah jam 4. Jam 4 di sini, di sana sudah maghrib. Baik. Sehingga Anda bisa berhemat waktu kurang lebih 3 jam. Boleh Pak kayak gitu? Ya boleh. Karena maghrib Anda di Papua, Anda maghrib di Jayapura misalnya, yang paling timur, atau di Merauke. Maka posisi Anda karena berada di sana, ngikuti maghrib di sana. Ketika Anda berada di atas, saya harus berbuka pakai waktu mana? Pakai waktu sesuai dengan komando pilot.
atau awak pesawat yang dia tahu matahari sudah tenggelam. Karena kalau di atas kan jadinya matahari lebih kelihatan daripada di bawah. Di bawah sudah tenggelam matahari, tapi di atas itu matahari masih kelihatan. Nah, nanti dulu tunggu sampai matahari tenggelam. Begitu matahari tenggelam tidak kelihatan, baru boleh berbuka. Maka jamaah umroh yang berangkat pas Ramadan, jam 1 siang pesawat berangkat, dia akan menjalani puasa yang lebih panjang karena mengejar ke arah barat. Wallahu a'lam. Masya Allah, jazakallah khair. Ada lagi tambahan untuk ibu-ibunya? Silakan Ustadz, mau di mana yang dikasih hadiahnya ke ibu yang bertanya? Yang bertanya, 50 doa mengatasi problem hidup dan meringankan beban masalah. Silakan, Pak. Mana ibu-ibu, ada lagi yang mau tanya? Silakan kasih mic-nya. Tidak ada? Alhamdulillah. Ada banyak. Bukunya cuma 3. Jatah 2 lagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Pak Ustadz, kita memang punya harapan ya untuk di bulan Ramadan bisa kita maksimalkan menjalannya untuk Allah yang mendapat pahala besar dari Allah SWT. Saya ingin bertanya beberapa pertanyaan. Pertama itu adalah Satu aja. tapi masih di bulan Ramadan sih. Yang satunya titipkan yang lain. Jadi diri kita ini kan inginnya hatam membaca Al-Quran, yang disarankan untuk banyak membaca Al-Quran, mungkin sampai 10 juz seperti yang beberapa Ustaz yang bilang tadi, Ustaz bilang tadi. Nah ini kadang-kadang kita mengejar target ya. Jadi bacanya itu mungkin kadang-kadang dalam hati dia Al-Quran tapi tidak dilafazkan. Jadi kita bacanya melihat saja terus mulutnya aja bolak-balik itu dalam hati. Karena kita rasa kalau kita dalam hati ini atau mulutnya cuma melafazkan itu, apakah benar bacaan kita? Yang kita lihat di sini adalah apakah kita menjaga kualitas bacaan kita atau kuantitas. Karena kita punya target juga harus 5 juz atau harus 10 juz misalnya. Nah terkadang begitu Pak Ustadz, ininya buru-buru bacanya biasanya sambil duduk, sambil masak mungkin, ya pokoknya ngejar target begitu. Jadi apakah itu mana yang kita kejar, kualitas atau kualitas? Nah itu yang saya ingin tanyakan untuk mengejar memaksimalkan ya bacaan Al-Quran kita. Dan yang kedua itu pasca ya, pasca kita selesai Ramadan ini kita ingin istiqomah Ustaz. Jadi kalau di bulan Ramadan itu kita bisa baca Al-Quran 5 juz misalnya, kalau bisa pascanya itu juga bisa 5 juz. Ada kiatnya kita bisa istiqomah. Kenyataannya sih nggak bisa Ustaz. Kita ada jam 9 siap-siapnya cuma di bulan Ramadan, begitu pascanya kita banyak kegiatan ini lah gitu, banyak kayaknya banyak godaan gitu Ustaz. Kalau ada kiat-kiatnya mungkin kita bisa minta dari Pak Ustaz. Nah terus Alhamdulillah. yang ketiga itu pas malam-malam Qadar itu kan kita tunggu-tunggu Ustaz. Apakah memang dari awal ini kita berniat supaya kita mendapatkan malam-malam Qadar itu, atau pas di bulan-bulan ganjil itu saja gitu ya Ustaz? Baik. Sudah. Kita mendapatkan malam itu atau tidak, gimana gitu? Ada nggak indikator kayak Penanda kita dapat Lailatul Qadar. Ya. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita sendiri menyadari bahwa masalah kita di bulan Ramadan itu kurang lebih sama. Dari Ramadan dulu sampai sekarang ya kurang lebih ritme aktivitas kita seperti itu. Memang untuk bisa mendapatkan sebuah perubahan besar ketika kita berada di bulan Ramadan butuh effort yang serius.
Baik, sekarang kita fokus dulu terhadap Al-Quran. Pertama, Anda bertanya yang lebih baik mana? Kuantitas, ngejar kuantitas ataukah kualitas? Dan boleh nggak baca Quran itu hanya model scanning saja? Jadi mata memandang, tapi mulut tidak mengucapkan apapun. Ada 3 hal yang perlu Anda bedakan. Yang pertama, batin, membaca dengan hati, seperti Anda baca buku. Yang kedua, melafalkan. Yang ketiga, menyuarakan. Batin, melafalkan, menyuarakan. Disebut membaca itu jika ada gerakan bibir dan lisan. Maka kalau orang cuman mingkem meneng, cuman diem, tidak ada gerakan bibir dan tidak ada gerakan lisan, tidak terhitung membaca. Sehingga kalau disebutkan dalam hadis, Nabi SAW pernah bersabda, "Man qara'a harfan min kitabillah." Siapa yang membaca 1 huruf dari Al-Quran, kutibat lahu hasanatun, maka dicatat untuknya 1 pahala. Wal hasanatu bi asyri amsalihha, dan 1 pahala dilipatkan 10 kali. La aqulu alif lam mim harfun, aku tidak mengatakan alif lam mim dihitung 1 huruf. Walakin alif harfun, lam harfun, mim harfun. Tapi alif 1 huruf, lam 1 huruf, mim 1 huruf. Sehingga orang membaca alif lam mim dapat 30 pahala. Ini syaratnya harus ada gerakan bibir dan lisan. Karena harus dilafalkan. Kalau cuma scanning saja, Anda baca hanya dengan dipandang saja, terus perasaannya membaca, maka ini tidak mendapatkan pahala seperti tadi. Mungkin dia dapat pahala belajar, tapi dia tidak mendapatkan pahala melafalkan dan membaca Al-Quran. Hal yang sama juga disyaratkan, orang kalau sholat dan dia membaca Al-Fatihah ketika sholat, kalau mingkem, meneng, cuman tutup mulut, sholatnya batal. Loh kenapa? Dia nggak baca Fatihah. Padahal membaca Fatihah termasuk rukun sholat. Disinilah kita bisa memahami perkataan dari Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, la tasihhus shalah illa binutqin. Salat itu tidak sah kecuali dengan an-nutqu. Nutqun itu artinya pelafalan, sehingga harus ada pengucapan. Kalau tidak ada pengucapan, salatnya batal. Maka saya kalau melihat ada orang yang salat setelah takbiratul ihram dia cuma tutup mulut saja, saya pastikan salatnya orang ini batal. Karena dia nggak baca Fatihah. Loh, tapi saya baca. Coba praktekkan. Praktek ya. Tutup mulut, baca subhanallah. Kok bergerak bibirnya nggak boleh bergerak. Mingkem, ya, baca subhanallah. Bisa? Nggak bisa. Saya dan dia sama-sama manusia. Sehingga secara praktek kita bisa mengenal. Orang kalau tutup mulut, nggak mungkin dia bisa mengucapkan kalimat Allah, nggak mungkin. Karena tutup mulut. Apalagi sepanjang surat Al-Fatihah. Makanya kalau orang itu sholat, kok Anda lihat mulutnya tertutup, nanti kasih tahu sholat kamu batal. Karena berarti dia tidak membaca. Dan cukup sering saya menjumpai orang-orang yang sholat seperti itu. Ya kita perlu tegaskan orang ini sholatnya sekali lagi batal. Baik. Yang kedua, ngejar target kuantitas atau kualitas. Sebenarnya pertanyaan seperti ini cocoknya di luar Ramadan. Kenyataannya di luar Ramadan nggak kepikiran. Begitu Ramadan, kayaknya lebih baik ngejar kualitas saja. Kenapa nggak kau lakukan di luar Ramadan? Terus kalau Ramadan gimana Pak? Khusus Ramadan kejar kuantitas sebanyak-banyaknya. Sebagaimana kebiasaan orang soleh di masa silam. Yang tadi daftar para ulama yang kita ceritakan dan masih banyak cerita-cerita yang lain yang mungkin belum sampai ke kita. Mereka kalau sudah bulan Ramadan itu membaca Al-Quran sebanyak-banyaknya. Ya mungkin tidak melalui proses perenungan yang lebih panjang dibandingkan ketika dia baca sebentar, kemudian mengkaji isi, mengambil kandungan makna. Karena dia ngejar kuantitas, khusus Ramadan. Maka Ramadan adalah syahrul qurra, bulan para pembaca Quran. Sehingga target mereka hanya lebih banyak membaca, sementara untuk memahami ini dilakukan di luar Ramadan. Baik, kalau belum lancar Pak,
seharusnya kalau kita sadar dan tahu kita belum lancar, tolong jangan dibiarkan. Jangan dibiarkan maksudnya segera diperbaiki. Gimana Pak? Tinggal 10 hari, bisa nggak? Bisa. Sekarang tanggal 7 ya. Berarti anggaplah 11 hari lagi. Ngejar target 11 hari, saya harus bisa baca Quran dengan benar. Datangkan guru tahfidz 5 orang. Masya Allah. Habis subuh guru tahfidz, nanti baru zuhur guru tahfidz, asar ada guru tahfidz. Sehingga atau guru tahsin, bukan guru tahfidz ya. Sehingga Anda belajar bagaimana cara membaca Quran dengan benar sehari 5 kali. Untuk kejar target 10 hari saya harus bisa. Insya Allah mudah-mudahan nanti ketika Ramadan sudah dalam posisi siap. Baik. Lalu tipsnya bagaimana agar kita bisa sustain ketika beramal ya. Sehingga tidak hanya anget di Ramadan, hilang di luar Ramadan. Ya kondisinya manusiawi ketika kesibukan kita cukup banyak. Dan kesibukan Anda tidak fokus di kegiatan agama. Harus kerja, berinteraksi dengan orang lain dan seterusnya. Satu kata kunci. Bergabunglah dengan komunitas orang baik. Karena kalau kita tidak bisa memotivasi diri untuk berbuat baik, Anda perlu motivasi dari luar untuk bisa menjaga sebagai orang baik. Yang terakhir, apa tanda orang itu bisa dapat Lailatul Qadar? Dicatat ya, di hati saja nyatetnya. Bukan syarat untuk disebut dapat Lailatul Qadar harus melihat kejadian luar biasa. Misalnya, saya berkali-kali iktikaf tapi nggak pernah lihat tulisan Allah di langit, nggak pernah lihat katanya ada cahaya yang turun, atau lihat misalnya katanya pohon itu sujud dan seterusnya, atau bermimpi melihat sesuatu yang luar biasa. Tidak ada Pak, kriteria seperti itu tidak ada. Nah terus yang benar gimana? Semua orang yang beribadah ketika Lailatul Qadar berarti dia dapat Lailatul Qadar. Sebagaimana perkataan Sa'id Ibnul Musayyib, seorang ulama tabi'in, Sayyidut tabi'in, pemukanya para tabi'in. Sa'id Ibnul Musayyib pernah mengatakan, man syahidal isya'a fi lailatul qadar faqad akhadha hadzahu minhu. Barang siapa yang dia salat isya secara berjamaah ketika Lailatul Qadar, maka dia sudah mendapatkan jatah sebagian dari Lailatul Qadar. Jadi malas-malasnya seorang muslim ketika Lailatul Qadar, dia masih sholat maghrib berjamaah, habis itu tidur sampai isya, terus sholat isya, habis itu tidur sampai subuh. Berarti dia hanya punya 2 amal ini ketika Lailatul Qadar. Alhamdulillah Pak Ustadz. Ya bukan memotivasi untuk malas amal. Kalau bisa diperbanyak sehingga biar dapat lebih banyak. Ibarat ketika sudah ada diskon 90%. Silahkan Anda belanja. Nanti kalau belanjanya kelipatan 1 juta cukup bayar 10.000. Misalnya, kira-kira apa yang Anda lakukan? Saya cuma beli air mineral saja Pak. Yang lain silakan. Enggak, saya cukup ini saja. Saya zuhud. Kalau dalam urusan dunia silahkan. Tapi kalau urusan pahala, saya zuhud pahala. Ini zuhud salah tempat ya. Sehingga seharusnya dia kejar sebanyak-banyaknya. Intinya adalah amalan apapun yang dia kerjakan sepanjang Lailatul Qadar, maka dia terhitung mendapatkan Lailatul Qadar sesuai dengan tingkatan kadar amalnya. Wallahu a'lam. Jazakallah khair, barakallahu fiik. Baik, karena pertanyaannya banyak, hadiahnya langsung banyak ya. Masya Allah tuh. Dapat hadiah ini. Spesial. Mata menata wanita. Masya Allah. Dan buku zikir pagi petang. Masya Allah. Semoga tambah istiqomah ya Bu. Satu lagi buat laki-laki ya. Ayo, ada bapak-bapak yang mau bertanya? Bapak nggak ada masalah Mas. Nggak ada masalah ya? Aman ya? Aman. Hah?
Karena sahur dibangunin istrinya. Masya Allah. Tuh silahkan tuh kalau ada yang mau tanya. Ada? Aman? Mas Bagus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan Ustaz. Pertanyaannya, apa sebenarnya indikator kalau kita itu tidak menyia-nyiakan Ramadan atau Ramadan kita bisa dikatakan berhasil? Dan apakah tadi yang sudah saya sampaikan juga di pertanyaan sebelumnya, ketika sudah meninggalkan bulan Ramadan, kita maksudnya ketika Ramadan kita sudah merasa berhasil, kita ibadahnya sudah baik, terus baca Qurannya juga sudah hatam beberapa kali, tetapi ketika setelah Ramadan itu semua hilang, kembali ke setelan awal. Nah, apakah hal tersebut menandakan bahwa Ramadan kita sia-sia? Ya, mungkin itu aja saja. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau Anda bertanya apa indikator kalau Ramadan kita ini tidak sia-sia, kalau dari sisi kegiatan mungkin kita bisa ngukur. Alhamdulillah saya merasa saya sudah memenuhi 24 jam dengan kebaikan ya. Sehingga Anda melihat dari aktivitas sehari, terutama pas weekend saat Anda tidak berangkat kerja ke kantor, Anda lihat dari mulai subuh sampai tidur, alhamdulillah kegiatan saya insya Allah semuanya teratur untuk kegiatan kebaikan. Nah mudah-mudahan itu indikator bahwasanya waktu kita terpakai kebaikan semuanya. Jadi kita bisa ngukur sendiri ya. Introspeksinya adalah Anda gunakan waktu itu untuk ibadah berapa persen gitu aja. Sudah? Selanjutnya yang kedua, pasca Ramadan kadang karena vibes-nya sudah berubah sehingga kita kembali ke setelan awal. Itu apakah termasuk indikator bahwasanya Ramadan kita tidak diterima? Bisa jadi. Karena salah satu di antara penanda amal soleh itu diterima adalah semangat untuk melakukan amal soleh berikutnya. Makanya Allah syariatkan kita untuk puasa 6 hari di bulan Syawal. Bagi mereka yang masih punya semangat untuk puasa, ada kesempatan di mana dia bisa menggenapkan puasa Ramadannya sampai jadi puasa pahalanya setahun, yaitu Ramadan plus 6 hari di bulan Syawal. Sebagaimana dalam hadis riwayat Muslim, man shoma ramadhana thumma atba'ahu sittan min Syawal kana kasiyamid dahr. Siapa yang puasa Ramadan kemudian dia ikuti dengan puasa 6 hari di bulan Syawal, maka dia dapat pahala seperti puasa setahun. Ya. Kalau punya utang Pak, genepi dulu qadha utangnya, baru bisa puasa Syawal untuk mendapatkan pahala setahun. Wallahu a'lam. Masya Allah, jazakallah khair. Jelas ya Mas Bagus ya? Tuh. Masya Allah. Mas Bagus kerjanya di mana? Di KUA. Oh, Masya Allah. Masya Allah. Beliau sebelumnya di mana? Sebelumnya di mana? Oh. Berarti bukunya Bila Ku Mati. Loh, Pak Kaum kan mimpin kematian. Ada lagi nggak yang laki-laki? Satu lagi tuh. Silakan Mas Chandra di belakang. Pertanyaan terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkaitan dengan Ramadan, kita kan dikasih usul atau keinginan apabila safar. Nah, apakah kita lebih baik melaksanakan usul ini atau kita tetap melaksanakan ibadah puasa dalam safar? Bagi orang yang safar mana yang lebih baik, puasa atau tidak puasa? Tergantung kondisinya. Kalau dia tidak keberatan untuk puasa, sehingga aktivitas dia ketika safar nggak terganggu, sebaiknya tetap puasa. Karena ibadah di dalam Ramadan lebih baik daripada di luar Ramadan. Tapi kalau kira-kira aktivitasnya terganggu, saya kalau puasa nanti takutnya lemes, atau saya perlu kerja banyak sehingga nanti jadinya nggak bisa menyelesaikan gara-gara puasa,
maka sebaiknya tidak puasa. Wallahu a'lam. Baik. Jelas? Masya Allah. Misalnya sopir ya, bapak pulang kampung harus nyopir. Ketika puasa ngantuk, wah itu bisa beresiko. Nah sudahlah saya nggak puasa ketika safar pulang, maka sebaiknya Anda tidak puasa.